kepada peminat sejarah tokoh-tokoh bangsa. Untuk kali ini saya akan menyampaikan mengenai kisah atau biografi singkat seorang tokoh bernama atau populer disebut dengan Fakih Usman atau Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Haji Fakih Usman lahir di Gresik, Jawa Timur pada tahun 1904, itu tanggal 12 Maret 1904. Ya, beliau 1 tahun lebih muda dibanding Kiai Haji Yunus Anis. Yunus Anis lahir 1903. Beliau berasal dari keluarga santri yang suka akan ilmu pengetahuan. Saat kecil, beliau belajar dengan ayahnya. Pada usia remaja, beliau nyantri di pesantren Gresik dari tahun 1918 sampai 1924. Dia belajar di pesantren luar Gresik dan penguasaan bahasa Arabnya cukup bagus. Beliau juga menguasai kitab-kitab yang diajarkan di pesantren. Tentunya pada masa itu, ya tahun-tahun itu Nahdlatul Ulama belum berdiri. Karena NU baru berdiri sekitar tahun 1926. Kiai Haji Fakih Usman ini adalah seorang tokoh entrepreneur, ya, seorang tokoh wirausaha dan multi talenta, bakatnya sangat banyak. Beliau memiliki usaha di beberapa bidang dan beliau juga memiliki perusahaan-perusahaan, ya. Bahkan beliau punya perusahaan pembuat kapal, ya. Beliau juga memiliki pabrik tenun di Gresik, ya, yang tadi itu galangan kapal. Beliau pabrik galangan kapal serta penyedia alat-alat bangunan. Jadi tokoh ini selain berasal dari keluarga santri, juga lulusan pesantren, menguasai bahasa Arab, dan beliau juga seorang pengusaha, entrepreneur. Dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, beliau tertarik bergabung dengan Muhammadiyah. Dalam beberapa literatur sejarah disebutkan beliau bergabung dengan Muhammadiyah sekitar tahun 1922, tapi ada yang mengatakan 1925. Nanti akan saya sampaikan tahun yang mana yang lebih dekatnya beliau bergabung dengan Muhammadiyah itu. Kiai Haji Fakih Usman ini tokoh yang ruang geraknya awalnya itu banyak di daerah Jawa Timur, ya, sama dengan Kiai Haji Mas Mansur. Ketika beliau bergabung dengan Muhammadiyah di Gresik, saat itu masih belum ada cabang, ya, atau ranting di sana, tapi ada komunitas masyarakat yang sudah bergabung dengan Muhammadiyah. Ya, beliau kemudian ditunjuk oleh komunitas masyarakat Muhammadiyah di Gresik itu sebagai ketua. Lalu perkembangan selanjutnya Gresik, ya, untuk wilayah Jawa Timur ditunjuk menjadi cabang Muhammadiyah, dan beliau menjadi ketua cabang Muhammadiyah di sana. Selanjutnya, karena kemampuannya sebagai ulama cendekiawan, beliau juga diangkat sebagai ketua Majelis Tarjih pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur, yaitu periode 1932 sampai 1936. Yang berkedudukan di Surabaya.
Nah, interaksi beliau waktu di Surabaya ini banyak dengan Kiai Haji Mas Mansur awalnya itu. Ketika Kiai Haji Mas Mansur dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Kiai Haji Fakih Usman ditunjuk untuk menggantikan kedudukan Kiai Haji Mas Mansur sebagai Konsul Muhammadiyah Jawa Timur pada tahun 1936. Dengan aktivitasnya di Muhammadiyah, jaringan pergaulan ya bertambah luas, dan amanah yang beliau emban di organisasi membuat namanya cukup harum. Lalu beliau juga aktif di Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI pada 1937. Ya, sebelum Jepang masuk itu 1937. Pada 1940 sampai 1942, Kiai Haji Fakih Usman menjadi anggota Dewan Kota Surabaya. Itu masih zaman penjajahan ya. Pada tahun 45, beliau menjadi anggota Komite Nasional Pusat KNIP dan Komite Nasional di Surabaya. Pada 1953, untuk pertama kalinya Kiai Haji Fakih Usman diangkat dan duduk dalam pengurusan pimpinan pusat Muhammadiyah, dan seterusnya beliau terpilih sebagai salah seorang staf ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 di Yogyakarta, yaitu tahun 1968, Kiai Haji Fakih Usman terpilih sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah untuk periode 1968 sampai 1971. Tapi kondisi beliau pada saat itu di tahun 1968 itu, beliau sudah sakit-sakitan ya, sehingga jabatan beliau sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah itu tidak lama beliau emban. Setelah selesai muktamar, beliau terpilih jadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau meninggal dunia. Namun sebelum meninggal dunia, beliau sempat berwasiat, berpesan, yaitu menitipkan dua nama untuk menggantikan beliau apabila beliau meninggal dunia, yaitu Kiai Haji A.R. Fahrudin, Abdul Razak Fahrudin, atau yang kedua yaitu ke H.M. Rasidi, ya, Dr. H.M. Rasidi. Namun kemudian berdasarkan musyawarah warga Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, maka ditunjuk dan terpilihlah Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin, Kiai Haji Fahrudin rahimahullah sebagai pengganti Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Haji Fakih Usman ini memiliki banyak sekali keistimewaan dalam sejarah beliau. Beliau salah satu tokoh Muhammadiyah yang menjadi menteri dua periode, menteri agama, yaitu di kabinet Halim Perdana Kusuma, dan terpilih kembali jadi menteri agama di kabinet Wilopo zaman Orde Lama. Dan beliau juga aktif di Partai Masyumi, ya, dan dari sejak berdiri sampai Masyumi dibubarkan zaman Orde Lama. Lalu ketika zaman Orde Baru, beliau sempat mengusulkan ke Pak Harto, ya, bersama tokoh-tokoh Masyumi lainnya, beliau meminta agar Masyumi dipulihkan kembali, ya, diizinkan berdiri kembali. Tapi Pak Harto tidak mengizinkan waktu itu. Ya, tak lama setelah usulan itu beliau pun wafat. Kiai Haji Fakih Usman juga menjadi salah satu tokoh yang bersama Buya Hamka dan Yusuf Abdullah Puar dan Yusuf Ahmad yang menggagas berdirinya majalah Panji Mas atau Panji Masyarakat, ya, yang cukup populer dulu majalah ini. Selain pernah menjadi menteri dua periode, beliau juga penggagas dari majalah Panji Mas, ya, bersama Buya Hamka.
Yusuf Abdullah Puar, dan Yusuf Ahmad. Kemudian beliau juga seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang kemampuan wirausahanya luar biasa. Beliau salah satu dari pimpinan pusat Muhammadiyah atau ketua Muhammadiyah yang ya secara ekonomi sangat kuat, karena beliau ini berlatar pengusaha. Namun beliau juga seorang tokoh pemikir dan ulama. Ya, selain kemampuan bahasa Arabnya yang luar biasa, beliau juga memikirkan tentang kepribadian Muhammadiyah. Ya, sebelum beliau wafat, beliau sempat merumuskan mengenai kepribadian Muhammadiyah, dan beliau rumusan pemikiran beliau itu diajukan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35, yaitu tahun 1962 di Jakarta, yang akhirnya diterima sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah. Era kepemimpinan Kiai Haji Fakih Usman ini yaitu sesudah era Kiai Haji Badawi, ya. Sesudah Kiai Haji Badawi, maka era berikutnya adalah era Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Haji Badawi, sebelum Kiai Haji Badawi yaitu Kiai Haji Yunus Anis sampai tahun 62, kemudian 62 sampai 68 Kiai Haji Badawi. Kemudian Muktamar tahun 68 itu terpilih Kiai Haji Fakih Usman. Tapi tahun 68 itu juga Kiai Haji Fakih Usman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat. Nah, pengganti dari Kiai Haji Fakih Usman inilah Kiai Haji A.R. Fakhrudin, ya, yang kelak akan memimpin Muhammadiyah selama 24 tahun, ya. Periode terpanjang dalam kepemimpinan Muhammadiyah Kiai Haji A.R. Fakhrudin. Demikian yang saya dapat sampaikan mengenai sekilas biografi salah satu tokoh Islam di Indonesia, yaitu tokoh dari Muhammadiyah, mantan menteri 2 periode di zaman Orde Lama, dan tokoh pemikir Islam, yaitu Kiai Haji Fakih Usman. Semoga kita dapat mengambil manfaat, terutama generasi muda, tentang keteladanan tokoh Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.